Halo guys, kembali lagi sama gua di sini. Jadi gua mau ngebahas tentang game Football Manager 2024. Di video sebelumnya gua udah spill dikit tuh tentang game Football Manager 2024 kemarin. Jadi kembali lagi ke histori yang dulu, sekitar tahun 2012 itu gua pernah beberapa kali main game Football Manager dan juga Championship Manager. Gua tuh lebih tertarik kepada game-game yang memang memerlukan strategi. Gua lebih suka seperti itu. Jadi gua waktu 2012 kemarin gua main Football Manager sama Championship Manager itu di PC. Nah, di 2023 kemarin gua baru tahu ternyata ada game Football Manager yang bisa main di mobile. Dan akhirnya gua coba download Football Manager 2023 di tahun lalu. Dan di tahun 2024 kemarin gua coba download juga edisi Football Manager 2024 yang menurut gua banyak kemajuan daripada Football Manager 2023 yang sebelumnya gua mainin. Oke. Yang pertama apa aja sih kemajuan dari Football Manager 2023 kemarin dibandingkan 2024 sekarang? Pertama, kalau lu main 2024 Football Manager, lu akan menemukan satu liga yang baru masuk, yakni Liga Jepang. Di sini terlihat ada Liga Jepang dengan bacaan New. Jadi liga baru yang baru masuk di game Football Manager 2024. Di mana Liga Jepang tersebut di game Football Manager 2023 belum ada. Kalau dibandingin sama PC, jauh banget. Di PC, kita bisa main hampir seluruh liga yang ada di dunia. Bahkan kita bisa main Liga Indonesia. Tapi mungkin karena keterbatasan spek dan lain sebagainya, hanya beberapa liga aja yang bisa main di game Football Manager 2024 mobile ini. Tapi kalau segini sih menurut gue udah worth it. Liga-liga besar di dunia udah masuk ke game Football Manager mobile 2024 ini. Sama seperti PC, jadi kita akan memilih 5 liga yang bisa kita mainkan secara bergiliran. Kayak gitu. Biasanya gue akan memilih beberapa liga yang memang liga-liga tersebut banyak diminati oleh para pecinta sepak bola di dunia. Pertama adalah Liga Inggris, yang kedua Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, dan terakhir adalah Liga Spanyol. Jadi gue memilih liga-liga ini, memang liga ini banyak diminati oleh para pecinta sepak bola di dunia. Nah, selanjutnya ada fitur tambahan juga di Football Manager Mobile 2024 ini. Lu bisa main langsung dan melatih langsung national team. Kalau di 2023 kemarin, lu nggak bisa main national team. Kenapa? Karena lu harus register dulu ke website resminya dari Football Manager. Nah, di sini terlihat nih, ada national team. Nah, lu bisa main langsung tanpa harus register. Ketika lu klik national team, akan banyak negara yang bisa lu mainkan. Negara-negara ini kalau menurut gue sih, kalau gue lihat ya, negara-negara yang memang populer dari sisi para pemainnya. Biasanya pemain-pemainnya berlaga di Liga Eropa atau liga-liga ternama di dunia. Jadi tim nasionalnya ada di sini. Cuman yang gue heran di Football Manager 2024 ini, gue gak bisa menemukan tim nasional Jerman, gak bisa melatih tim nasional Jerman, dan juga gak bisa melatih tim nasional Jepang. Nah, kalau gue perhatiin, mungkin lisensinya belum dapat nih dari tim nasional Jerman dan juga tim nasional Jepang. Tapi buat lu semua yang tahu kenapa Football Manager Mobile 2023 dan 2024 tidak bisa main tim nasional Jerman, lu bisa kasih tahu gue di kolom komentar. Oke? Seperti itu. Jadi ini adalah kelebihannya dibandingkan Football Manager Mobile 2023. Jadi pertama ada liga yang baru, yakni Liga Jepang, dan yang kedua adalah kita bisa main langsung national teams tanpa harus register atau memverifikasi akun kita ke web resminya Football Manager. Kayak gitu. Oke, kembali ke game gua. Nah, saat ini gua main satu tim, namanya Manchester United. Gua udah main cukup lama di game Football Manager ini. Di Football Manager Mobile 2024 ini. Secara histori gua udah main 8 musim bersama Manchester United ini. Dan sekarang gua ada di tahun 2031, tepatnya di 6 September. Nah, kemarin gue sempat bahas nih tentang game dari Football Manager 2024 mobile ini. Yang pertama
saran dari gue, kalau buat lu semua yang mau cobain main game Football Manager Mobile 2024, lu harus pilih tim yang benar-benar lu tahu. Kenapa? Karena membangkitkan minat lu terhadap game tersebut, lu harus tahu dulu. Seperti contohnya gue suka Manchester United dari dulu. Makanya kenapa gue pakai klub Manchester United untuk bermain Football Manager 2024 Mobile ini. Kayak gitu. Lalu yang kedua, lu harus bisa mendevelop pemain-pemain lu. Kayak gitu. Contohnya sederhana sih. Kayak gini. Jadi dulu ketika gue pertama kali main, itu masuk di tahun kompetisi 2023 dan 2024. Dimana pemainnya, yang menurut gue pemain yang kemarin 2023-2024 real. Di kiper ada Onana, di belakang ada Harry Maguire, terus juga ada Luke Shaw, ada Dalot juga, ada Bruno Fernandes, dan juga ada beberapa pemain-pemain yang sempat mengisi posisi dari Manchester United tahun 2023 dan 2024. Nah, dari pemain-pemain tersebut, gue coba pilih beberapa wonderkid. Saran gue ya, beberapa wonderkid dari tim lu yang bisa lu develop jangka panjang. Contohnya di Manchester United ini, gue memilih beberapa pemain wonderkid gue yang bisa gue prospek jangka panjang. Tapi wonderkid ini memiliki potensial yang cukup bagus. Contohnya gue kasih lihat Amad Diallo. Nah, sebelumnya waktu gue masuk ke game Football Manager Mobile 2024 ini, gue menemukan Amad Diallo ini main di tim reserve-nya Manchester United atau tim lapis keduanya. Ketika itu gue melihat ini pemain wonderkid yang memiliki bakat yang cukup bagus. Akhirnya gue tarik ke tim utama, gue kasih menit bermain, gue develop, gue retain posisinya. Udah gitu gue fokuskan ke skill-skill yang memang bisa membantu dia secara karir. Akhirnya kita lihat sudah kita develop, skill dia naik, dribbling dia bisa sampai 20, passing dia bisa sampai 20, bahkan shooting dia bisa sampai 17. Dan dia bisa main di beberapa posisi, baik itu sayap kanan, sayap kiri, penyerang tengah, ataupun pemain tengah. Kayak gitu. Oke. Selain Amad Diallo, gue juga kemarin sempat memilih Garnacho sebagai wonderkid yang akan gue develop. Nah, bagi lu yang baru pertama kali main Manchester United, mungkin Garnacho tidak sehebat yang sekarang gue lihat. Memang butuh develop jangka panjang. Nah, sekarang setelah gue develop lama, akhirnya menemukan progres yang cukup bagus. Pertama dari shootingnya dia bisa 19. Udah gitu dari passingnya dia bisa 19. Dari dribblingnya dia bisa 19 juga. Dari posisinya, posisi original dari Alejandro Garnacho, dia sebagai sayap kiri dan kanan. Tapi gue coba retain posisi. Gue fokusin dia untuk menjadi penyerang. Dan akhirnya di tahun ke-6, dia udah bisa beradaptasi dengan posisi baru dia sebagai penyerang. Kayak gitu. Nah, di menu-menu Football Manager ini terlihat sangat real. Sama seperti PC. Jadi dari sini kita bisa, contoh nih, kita coba buka di Alejandro Garnacho ya. Dia bisa retain position. Nah, saat ini posisi utama dia atau posisi basic dia adalah sebagai wing kiri. Tapi kita bisa coba dia untuk di beberapa posisi yang memungkinkan. Karena melihat skill yang cukup mumpuni, mungkin bisa menjadi pemain tengah atau penyerang tengah atau pemain sayap kanan atau sayap kiri. Nah, ini menurut gua fitur yang cukup bagus karena kita bisa lebih mengembangkan pemain jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kayak gitu. Selain itu, kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan Alejandro Garnacho. Kita bisa mengomentari dia tentang pertandingan terakhir ataupun training level yang akan dia lakukan. Kayak gitu. Tapi yang gua pengen sih sebetulnya kita bisa ketik langsung, komentar langsung ke pemain tersebut. Karena saat ini sampai sejauh ini kalau kita memberikan komentar ke pemain ataupun ke tim, itu opsional semuanya. Maksudnya pilihan opsional gitu. Memilih beberapa menu untuk kita sampaikan. Jadi nggak bisa ketik langsung. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih nanti tahun depan 2026 Football Manager Mobile
kita bisa ngetik langsung, berkomunikasi langsung dengan pemain tanpa memilih pertanyaan kepada pemain ataupun jawaban yang dilontarkan pemain kepada kita, kayak gitu. Oke. Nah, selain Amad Diallo, Garnacho, gue juga kemarin sempat mengembangkan bakat dari Matej Kovar. Nah, Matej Kovar ini salah satu kiper yang pas gue masuk, memang umurnya masih muda, sekitar 22 tahun. Kembali lagi, kita butuh develop pemain, kita retain kemampuannya, kita fokuskan skillnya, dan akhirnya dia bisa memiliki harga 29,5 juta pound sterling dengan gaji 185.000 pound sterling per minggu, kayak gitu. Oke. Selain Matej Kovar, selain Alejandro Garnacho, selain Amad Diallo, gue sedang memberikan karir indah buat Marcus Rashford. Marcus Rashford ini gue sengaja pertahankan. Jadi gue pengen bikin sebuah ikonik one man one club. Nah, kalau kita lihat dari historinya, jadi Marcus Rashford ini dari tahun 2014-2015 pertama kali dia membela Manchester United, dia belum pernah pindah tim. Oke, sampai terakhir sampai dengan dipegang sama gua di 2031 dan 2032 di musim kompetisi, dia masih berseragam Manchester United. Jadi bisa dikatakan Marcus Rashford ini adalah one man one club yang gue miliki saat ini, gitu. Oke, lanjutnya kita saran dari gue, selain mendevelop pemain, lu juga harus pintar memilih pemain yang akan lu develop. Gue biasanya cari dari tim reserve. Nah, di sini pemain-pemain lapis kedua dari Manchester United yang berlaga di Liga lapis kedua juga sama. Ada beberapa pemain rekomendasi yang gue masukkan dari U17. Biasanya U17, U21 dari Manchester United itu diberikan rekomendasi oleh asisten pelatih kita untuk masuk ke tim reserve ataupun ke tim inti. Nah, beberapa pemain ini gue udah dapetin. Seperti David Klein, ini pemain dari tim reserve gue. Dia direkomendasikan sama tim pelatihan gue untuk masuk ke tim inti ataupun ke tim reserve. Nah, karena usianya baru 17 tahun, menurut gue belum matang, jadi gue bebaskan beliau untuk bermain di Manchester United Reserve, kayak gitu. Oke, selain itu, untuk mendukung performa tim lu harus membutuhkan yang namanya asisten staff kepelatihan. Nah, saran gue, lu harus mencari para pelatih, coaching ataupun fisioterapinya yang memiliki badge gold. Nah, yang kuning ini adalah badge gold. Jadi dia memiliki jam terbang dan integritas yang baik di dunia kepelatihan, di dunia coaching, dan juga di fisioterapi. Seperti contoh nih, gue menemukan Karim Benzema. Biasanya rata-rata kalau orang atau pemain yang udah pensiun di Football Manager dia menghilang. Tapi Karim Benzema dia masuk sebagai pelatih. Akhirnya gue coba untuk tawarkan dia approach sebagai asisten manajer gue. Nah, reputasi dia bintang 5. Lalu dia punya gold badge-nya di gold, kayak gitu. Ini adalah salah satu asisten manajer yang menurut gue cukup baik, Benzema ini. Karena beliau ini mungkin punya pengalaman sebagai pemain profesional dan menularkan ke para pemain Manchester United saat ini. Jadi saran gue, bagusnya lu cari pelatih yang bekas pemain sepak bola, biar bisa menularkan kesuksesan ketika beliau menjadi pemain kepada para pemain-pemain di Manchester United saat ini, kayak gitu. Oke. Nah, selain itu gue akan review juga, kalau ngelihat kita bedah lagi by spesifiknya pemain, ini real banget loh Football Manager 2024 ini. Jadi gue mau ngeliatin salah satu pemain mega bintang, Kylian Mbappe, karena Ronaldo dan Messi udah pensiun. Nah, kita lihat secara picture-nya itu real Mbappe, betul kan? Udah gitu secara skillnya oke lah, nggak beda jauh dengan apa yang kita saksikan saat ini.
Tapi di sini di game Football Manager 2024 dia masih berseragam PSG. Dia cukup loyal sama PSG ternyata. Oke. Selain itu juga ada Donnarumma juga. Tuh. Donnarumma juga kita lihat pakai real picture. Kalau kita lihat skillnya juga karena usia udah 32 tahun, sedikit ada penurunan. Nah, oleh sebab itu kalau gua pribadi ya, kalau melihat pemain-pemain gua udah masuk ke kepala 3, gua harus segera mencari penggantinya. Contoh seperti ini. Gua punya pemain back sayap namanya Pedro Porro. Gua beli dari Tottenham Hotspur. Ketika gua beli itu usianya sekitar 25 tahun. Jadi dia udah 6 tahun bareng sama gua. Di tahun ke-6-nya Pedro Porro ini atau dia ini udah masuk usia ke-31. Oleh sebab itu, ini mungkin akan kepake sama gue ini sekitar 2-3 tahun ke depan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk mencari penggantinya. Nah, pencarian pengganti ini gue lakukan demi untuk mendevelop pemain itu juga agar familiar dengan posisi Pedro Porro. Dan akhirnya gue memilih salah satu pemain wonderkid dari gue beli ini dari Barcelona B. Dia pernah main di Brentford juga. Nah, namanya adalah Gustavo Campabadal. Nah, ini asli dari Spanyol. Usianya 22 tahun yang gue akan proyeksikan mengganti posisi dari Pedro Porro yang tadi. Kayak gitu. Oke, selain itu juga banyak pemain baru di dalamnya. Kalau gue sih tipe pelatih yang memang suka pemain yang berusia di bawah 30 tahun. Jadi kalau kita lihat dari squad gue yang saat ini, rata-rata usianya under 30 tahun. Tapi ada beberapa yang sudah di kepala 31 sampai 32. Kayak gitu. Kalau kita bedah lagi secara kompetisi, kita masuk ke kompetisi utama. Saat ini gue berada di posisi pertama dengan 15 poin dan belum pernah terkalahkan. Dari 5 kali pertandingan, gue 5 kali menang. Dan hanya kebobolan 1 gol. Kayak gitu. Nanti gue akan spill formasi yang biasa gue pakai di next video ya. Oke, kita kembali lagi nih ke susunan liga. Jadi kembali lagi ke awal tadi, kita sudah memilih 5 liga yakni Italia, Jerman, Inggris, Prancis dan juga Spanyol. 5 liga tersebut gue pilih karena memang liga tersebut diminati para pencinta sepak bola di dunia. Kalau kita lihat, kita spill satu deh Liga Italia. Nah, ini banyak sekali kompetisi yang ada di Liga Italia seperti Liga Italia Serie A, Serie B, Serie C A, Serie CB, Serie CC, bahkan ada Italian Cup, Super Cup, Serie C Cup, Italian Reserve Group dan lain sebagainya. Jadi liganya sudah relatif komplit kayak gitu. Jadi menurut gue sih game ini game worth it banget, Football Manager 2024 mobile. Jadi ini untuk melepas kerinduan para pecinta game Football Manager dan Championship Manager yang pernah bermain PC. Jadi kita bisa lebih praktis bermain di mobile ini. Kayak gitu. Oke, di next video berikutnya gue akan bahas strategi yang biasa gue pakai ketika gue pegang tim Manchester United. Itu aja hari ini. Thank you. Jangan lupa like and subscribe. Oke.